Patrick Kluivert disebut-sebut minder jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Pasalnya, juru taktik asal Belanda itu ternyata pernah dibantai Bahrain dengan skor telak 4-0 saat menangani Curaçao. Kluivert awalnya diprediksi bisa membuat timnas Indonesia bangkit saat melawan Bahrain. Usai babak belur dihajar Australia 1-5 di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada fakta menarik yang justru membuat rasa optimis itu perlahan berubah menjadi pesimis. Kluivert dulu pernah menangani Curaçao pada 2015 dan 2021. Pada periode keduanya melatih Curaçao, yaitu pada tahun 2021, Kluivert yang berstatus sebagai pelatih interim itu hanya mendapatkan 1 kemenangan, 2 imbang dan 3 kali kalah dari 6 pertandingan. Salah satu kekalahan yang dialami oleh Curaçao asuhan Patrick Kluivert diberikan oleh timnas Bahrain. Bermain di Bahrain National Stadium pada 6 Oktober 2021, Curaçao tumbang 0-4 dari Bahrain. Saat bertemu, ranking FIFA Curaçao juga lebih tinggi ketimbang Bahrain, yaitu 79 dibandingkan dengan 91. Fakta itulah yang membuat banyak orang pesimis dengan Kluivert jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Padahal, timnas Indonesia wajib bangkit di laga kontra Bahrain. Sebab, kekalahan dari Australia serta kemenangan Arab Saudi atas Cina membuat timnas Indonesia kini turun ke posisi keempat. Hal tersebut membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kian mengecil. Namun, peluang menembus putaran keempat kualifikasi via peringkat ketiga atau keempat masih terbuka lebar. Tak ingin timnas Indonesia semakin menderita di bawah arahan Patrick Kluivert, fans Garuda menggemakan tagar Patrick out dan digantikan oleh Alex Pastur. Dan benar saja, Alex Pastur meracik strategi timnas Indonesia menggantikan sementara Patrick Kluivert buntut kekalahan telak dari Australia di Stadion Sydney Football. Publik lebih percaya kepada Alex Pastur sebagai peramu taktik karena track recordnya yang jauh lebih kompeten daripada Patrick Kluivert. Alex Pastur dipercaya karena saat menukangi tim-tim bawah di Liga Eredivisie dari tim underdog, bahkan hingga bisa lolos ke divisi utama Liga Belanda. Alex Pastur sendiri sudah mempersiapkan strategi yang cukup jitu guna menghadapi Bahrain, yang tentunya tidak akan melakukan keputusan gegabah seperti melawan Australia. Melihat perubahan rencana yang dilakukan oleh timnas Indonesia, jelas membuat Bahrain makin dibuat bingung. Bahrain juga akan mendapatkan tekanan dari 70.000 pendukung skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain sendiri seperti public enemy bagi fans skuad Garuda. Hal itu bermula ketika timnas Indonesia tampak dicurangi ketika bertandang ke markas Bahrain beberapa bulan yang lalu. Kontroversial laga timnas Indonesia saat melawan Bahrain yang terjadi pada bulan November itu bahkan terasa efeknya sampai sekarang. Selain tingkah federasi dan pemain Bahrain yang bisa dibilang kocak, tingkah pendukung mereka pun sama saja. Sebelum bertandang ke Indonesia, Bahrain sempat mengirim perwakilannya untuk menemui Erick Thohir dan meminta semua jaminan keamanan. Alhasil, bisa kita lihat ketika Bahrain tiba di Indonesia, mereka tampak mendapatkan pengawalan khusus mulai dari bandara hingga hotel mereka menginap. Sementara itu, jelang laga menghadapi Bahrain, skuad timnas Indonesia mungkin akan mengalami banyak perubahan, terutama di sektor lini tengah dan lini belakang, karena saat melawan Australia lini belakang timnas tampak kacau balau karena terlalu berani untuk bermain setengah lapangan. Bahkan, salah satu pemain Australia, Jackson Irvine, sempat mengomentari lini tengah timnas Indonesia yang memang memiliki banyak celah untuk bisa ditembus. Benar saja, timnas Indonesia akhirnya kecolongan 5 gol pada match tersebut. Maka dari itu, kini Alex Pastur sudah mempersiapkan beberapa pemain untuk menjadi starter versus Bahrain. Dan beberapa diantaranya adalah Emil Audero dan Joey Pelupessy. Emil Audero dan Joey Pelupessy secara stamina dan mental, keduanya tampak lebih siap. Apalagi saat timnas Indonesia menghadapi Australia tidak diturunkan sama sekali oleh Patrick Kluivert. Sesampainya di Jakarta, Emil Audero langsung menjalani sesi latihan bersama dengan Hernando Ari. Ini membuktikan jika Emil Audero akan dimainkan saat melawan Bahrain pada hari Selasa. Dari sisi strategi, Alex Pastur juga sudah pernah bilang jika total football tidak cocok dengan timnas Indonesia. Alasannya jelas, karena permainan total football memerlukan pemain grade A yang multi posisi. Alex Pastur akan lebih memilih menggunakan gaya permainan Catenaccio ala Italia, yang artinya lebih bermain bertahan atau mengandalkan counter attack, sama seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Namun apa daya, pilihan gaya permainan ada di tangan pelatih kepala yang memakai total football. Maka dari itu, saat melawan Bahrain nanti, fans timnas Indonesia menuntut agar Alex Pastur yang menjadi pelatih kepala sementara. Sementara itu, Bahrain yang datang dengan misi meraih kemenangan
juga dalam rasa kepercayaan diri tinggi meski kalah 2-0 di markas Jepang. Pasukan Dragan Talajik mengaku siap berduel habis-habisan melawan Indonesia. Duel kontra Bahrain bukan hanya momen kebangkitan timnas Indonesia, melainkan untuk tetap menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meski kans kesana kian menipis. Rakyat Indonesia kembali menanti dengan ngeri-ngeri sedap. Mampukah Patrick Kluivert mempersembahkan kemenangan atau malah sebaliknya tersungkur di kandang sendiri? Pada pertemuan pertama di Bahrain, seperti halnya saat menjamu Australia, timnas Indonesia yang ditukangi oleh Sinteyong nyaris mempermalukan Bahrain sebelum akhirnya duel berakhir sama kuat 2-2. Patrick Kluivert sadar betul Bahrain bukanlah tim kaleng-kaleng. Ex-striker Barcelona itu yakin laga bakal bergulir dengan sengit. Lawan Bahrain nanti tidak akan mudah, kata Patrick Kluivert kepada awak media. Bercermin dari duel melawan Jepang, setidaknya ada 3 pemain Bahrain yang kudu diwaspadai karena tampil menonjol. Yang pertama, ada Mahdi Abdul Jabbar. Penyerang berusia 33 tahun itu akan menjadi ancaman bagi lini belakang timnas Indonesia. Walau Bahrain takluk 0-2 dan Mahdi Abdul Jabbar tidak mencetak sebiji gol pun, tapi aksi veteran yang sudah mengantongi 37 caps itu beberapa kali sempat merepotkan lini belakang Samurai Biru. Menantang timnas Indonesia, pelatih Dragan Talajik tampaknya masih akan menempatkan bomber kesayangannya itu sebagai target man. Mahdi Abdul Jabbar juga berhasil mencetak gol saat Bahrain bermain imbang 2-2 melawan Australia. Berikutnya ada nama Mohamed Marhun. Ia adalah sosok yang paling diingat rakyat Indonesia saat Jaitzes CS ditahan sama kuat 2-2 pada laga pertama di Bahrain. 2 golnya yang bersarang ke gawang Martin Paes saat itu memupuskan asa kemenangan timnas Indonesia yang sempat leading 2-1. Begitu krusialnya peran penyerang Kuwait SC berusia 27 tahun itu membuatnya nyaris tak tergantikan, termasuk juga laga versus Jepang beberapa waktu lalu. Dalam formasi 4-2-3-1, Mohamed Marhun tepat berada di belakang Mahdi Abdul Jabbar selaku goal getter. Jaitzes dan semua pemain bertahan Indonesia harus jeli membaca pergerakan pemain super lincah yang satu ini. Lengah sedikit saja, petaka bisa terjadi. Dan pemain ketiga adalah Qomail Al-Aswad. Sebagai jenderal lapangan tengah, Qomail Al-Aswad bisa dibilang nyawa permainan timnas Bahrain. Dari kedua kakinya mengalir banyak sekali umpan. Ketenangannya membuat playmaker 30 tahun itu kerap memenangkan perebutan bola dalam situasi seperti apapun. Aksinya yang luar biasa hadir di setiap jengkal lapangan, membuat Bahrain luput dari pembantaian Jepang. Meski pada akhirnya mereka harus kalah dengan skor 0-2. Jika timnas Indonesia ingin memenangkan laga, maka pemain pertama yang harus dimatikan pergerakannya adalah Qomail Al-Aswad.